Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Pantas kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan dalam ketaatan di tempat yang mendukung kita untuk taat di bulan yang merupakan mausimut ta'ah. Kita berharap mudah-mudahan semua ibadah yang kita laksanakan selama Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa memperpanjang catatan amalan kebaikan kita, yang mudah-mudahan setiap saat catatannya bertambah panjang. Waktu kita hendaknya selalu untuk yang baik. Karena kalau seandainya waktu bukan untuk yang baik, maka kita khawatir justru akan kita gunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk taat. Sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sewajarnya pula kita memperbanyak selawat dan salam untuk Dia yang sangat kita cintai. Mari kita muliakan diri kita dengan banyak-banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Doa yang paling cepat dikabulkan oleh Allah adalah selawat itu. Karena kita mendoakan orang yang sangat dicintai oleh Allah. Selawat, salam, kita mendoakan kebaikan untuk dia yang sudah pasti baik. Kita mendoakan selamat untuk dia yang pasti selamat. Kalau begitu untuk apa berselawat? Kan dah pasti. Buat apa lagi? Andaikan kita yang dalam masjid sekarang ini tidak berselawat kepada Nabi, apakah Nabi selamat? Selamat. Andaikan kita tidak bersalam untuk beliau, apakah beliau masuk surga? Pasti. Lalu untuk apa kita berselawat? Berarti kita berselawat untuk memuliakan diri kita sendiri. Kita yang mendapatkan kebaikan dengan berselawat kepada Nabi. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asra. Barang siapa yang berselawat kepada saya 1 kali, maka Allah akan balas untuknya sebanyak 10 kali. Siapa yang untung sekarang ini? 1 yang kita berikan, 10 yang kita dapat. Berarti kitalah yang diuntungkan dengan berselawat dan kitalah yang membutuhkan selawat itu. Nabi tidak membutuhkan, tidak pun kita berselawat dia masuk surga dia. Tapi kita masuk surga atau tidak? Kita selamat atau tidak? Maka mudah-mudahan itu adalah bagian dari bukti cinta kita kepada Nabi. Dan cinta kepada Nabi adalah cinta yang menyelamatkan di hari mahsyar. Maka dalam hadis Nabi juga dikatakan oleh dia, anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama dengan orang yang engkau cintai nanti di hari mahsyar. Oleh karena itu, sekarang saatnya kita menentukan pilihan. Nanti di hari mahsyar kita mau bersama siapa. Kalau mau bersama Nabi, maka cintai dia. Mencintai Rasul artinya adalah mencintai sunnahnya. Sekarang sering sunnah kadang dijadikan bahan olok-olokan. Kadang dijadikan bahan tertawaan. Padahal sunnah itu sesuatu yang harus kita hormati, harus kita muliakan, harus kita amalkan. Maka mencintai beliau
cintailah apa yang beliau suka, dan benci pula lah apa yang beliau benci. Ketika kita benci terhadap apa yang dia suka, atau kita menyukai apa yang beliau benci, berarti cinta kita dusta. Kita tidak jujur dalam mencintainya. Mari sama-sama kita tingkatkan kejujuran kita dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau di hari mahsyar dan bisa mendapatkan minuman yang akan dituangkan langsung oleh Nabi dari telaganya. Betapa bahagianya ketika seseorang mendapatkan minuman yang langsung dituangkan oleh Nabi. Hadis mengatakan seperti itu, kata Rasul, ana faratukum fil haud. Saya nanti mendahului kalian di haud, di telaga. Saya tunggu-tunggu nanti kalian. Siapa yang datang, kasih minum. Man syariba minhu lam yazma abadan. Siapa yang kalau sudah meminumnya, maka dia tidak lagi merasa haus. Yang paling celaka di hari itu adalah orang-orang yang diusir oleh Nabi dari telaganya. Suhkan liman baddala wa ghayyar. Celaka, menjauh orang-orang yang telah merubah-rubah agama Nabi. Oleh karena itu, ikhwati fillah, sekali lagi kita berharap mudah-mudahan kenikmatan itu nanti bisa kita dapatkan di hari mahsyar. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Salah satu dari nikmat yang paling besar yang kita rasakan saat ini adalah ketika Allah memanjangkan umur kita sampai memasuki bulan Ramadan. Ketika kita masuk bulan Ramadan, itu pertanda Allah masih mencintai kita. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbanyak ibadah, untuk mendulang pahala. Karena banyak orang yang barangkali doanya sama dengan kita, tapi sekarang dia sudah tidak ada. Bahkan dia tidak memasuki bulan Ramadan. Mungkin sebelumnya dia bersaf-saf bersama kita. Boleh kita ingat-ingat, Ramadan kemarin, tahun kemarin. Ada enggak orang yang bersaf-saf bersama kita, lalu hari ini dia sudah tidak ada. Doanya sama. Sama-sama ingin masuk Ramadan. Tapi mereka sudah dipanggil lebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita masih dipanjangkan umur, itu artinya Allah mencintai kita. Dan salah satu dari amal yang paling tepat untuk menghiasi waktu-waktu kita dalam Ramadan adalah Al-Quranul Karim. Ini yang menjadi tema kita pada malam hari ini insyaAllah dalam waktu yang singkat. Bagaimana kita menghiasi waktu kita dengan Al-Quranul Karim. Ini menjadi satu keharusan karena Ramadan itu sendiri namanya adalah Syahrul Quran. Syahrul Quran, bulan di mana diturunkan Al-Quranul Karim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan di mana bulan itu diturunkan Al-Quranul Karim, maka pantaslah dia yang mendominasi ibadah kita. Ini bukan pula berarti tertutup untuk ibadah yang lain, karena semua pintu kebaikan itu terbuka. Tetapi untuk Al-Quranul Karim memang inilah yang mendominasi. Bahkan Imam Malik rahimahullah itu dalam biografi dia atau diceritakan oleh para banyak ulama. Kalau seandainya sudah memasuki bulan Ramadan, beliau menutup majelis-majelis selain Al-Quran. Beliau ingin fokus kepada Al-Quranul Karim. Itu menggambarkan bahwa memang Al-Quran yang harus mendominasi. Kenapa demikian? Akan banyak sekali nanti fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan yang bisa kita dapatkan dari hadis-hadis Nabi. Banyak sekali. Ketika Rasul menggabungkan Al-Quran dengan siyam. Al-Quranu was-siyam yashfa'ani yaumal qiyamah. Al-Quran dan puasa. Itu nanti dua-duanya akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Al-Quran
wassiyam. Allah sebutkan dua-duanya. Sekarang kita berada di dalam bulan As-Siyam dan juga bulan Al-Quran. Dan keduanya akan memberikan syafaat pada hari kiamat nanti. Puasa akan ngomong dia di hadapan Allah, ya Rabbi, mana'atuhu anit ta'am, fasyafi'ni fihi. Wahai Rabbku, saya telah halangi dia untuk makan. Gara-gara saya dia tidak makan dan tidak minum. Fasyafi'ni fihi, jadikan saya syafaat baginya hari ini. Al-Quranul Karim juga ngomong nanti di hadapan Allah. Ini sesuatu yang tidak mesti untuk kita pikir-pikirkan. Gimana caranya Quran bisa ngomong? Itu bukan urusan kita, ini urusan Allah. Gimana caranya puasa bisa ngomong? Ada mulutnya puasa itu. Ini bukan urusan kita. Maka Al-Quran juga ngomong, ya Rabbi mana'tuhu anin naum. Wahai Rabbku, saya telah halangi dia untuk tidur. Demi saya dia tidak tidur. Fasyafi'ni fihi, maka jadikan saya syafaat baginya hari ini. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an itu karena nanti dia akan datang pada hari kiamat syafi'an li ashabi, akan menjadi pemberi syafaat li ashabi, bagi sahabat-sahabatnya. Siapa maksudnya sahabat Al-Qur'an? Orang-orang yang selalu dekat dengan Al-Quran. Apa arti sahabat? Sahabat kan orang yang nempel terus. Sahabat Nabi, apa maksudnya? Orang yang tidak ingin berpisah sama Nabi. Maka kalau sudah disebut sahabat, dia tidak ingin berpisah lagi karena saking dekatnya. Maka kalau sahabat Al-Quran, berarti sebentar-sebentar Al-Quran. Sebentar-sebentar Al-Quran. Kalau berpisah sebentar saja ada kerinduan. Itu yang namanya sahabat. Jadi dia akan menjadi sahabat. Iqra'ul Qur'an. Dalam hadis Nabi dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna manzilataka yaumal qiyamati inda akhiri ayatin taqra'uha. Sesungguhnya manzilah, kedudukan kalian nanti pada hari kiamat itu inda akhiri ayatin taqra'uha, berada pada akhir ayat keberapa kalian berhenti membacanya. Setinggi itulah nanti kemuliaan yang kalian dapatkan. Andaikan ada dua orang yang baca Quran, yang satu berhenti pada ayat yang ke-100, yang satu berhenti pada ayat yang ke-150. Siapa yang lebih tinggi derajatnya di sisi Allah? Inda akhiri ayatin taqra'uha. Di akhir ayat yang kalian baca, disitulah menentukan kemuliaan kita masing-masing. Ini semua adalah motivasi, dorongan supaya kita memanfaatkan waktu kita untuk Al-Quran. Dan ternyata Imam Ibnu Salah itu pernah mengatakan, qiraatul Quran karamatun akramallahu bihal bashar. Faqad warada annal malaikah lam yu'tau dzalik. Wa innaha harisatun ala istima'ihi minal insan. Jadi kata Ibnu Salah, membaca Al-Quran itu karamah akramahallahu bihal bashar. Itu satu kemuliaan yang hanya Allah berikan untuk manusia. Jadi malaikat tidak mendapatkan kemuliaan dalam membaca. Lam yu'tau dzalika lil malaikah. Malaikat tidak diberikan itu. Fa innaha, malaikat hanya harisatun alal istima' minal ins. Adapun malaikat itu adalah diberikan semangat untuk mendengar. Untuk mendengar. Jadi ibadah mereka bukan dalam bentuk membaca. Yang dalam bentuk membaca, yang sebagai kemuliaan hanya manusia. Hanya bashar. Itu ungkapan dari Ibnu Salah. Seperti yang dinukil oleh Imam As-Suyuti dalam Al-Itqan fi ulumul Quran. Nah maka ternyata hanya manusia yang mendapatkan itu. Malaikat enggak. Dalam hadis lain dikatakan di pintu-pintu masjid malaikat menunggu orang yang datang di hari Jumat. Nanti kalau khatib sudah naik, maka catatan ditutup oleh malaikat dan malaikat ikut mendengarkan.
Maka ikut mendengarkan itulah kemuliaan bagi mereka. Bahkan ketika dikatakan bahwa Jibril itu menemani Nabi mudarasah Al-Quran dalam bulan Ramadan. Dan di Ramadan yang terakhir, Jibril bersama Nabi dua kali memudarasah. Tapi para ulama mengatakan Jibril pun pada saat itu mendengarkan Nabi untuk membaca. Jadi Nabi yang membaca sebagai bentuk murajaah. Lalu Jibril yang mendengar. Nah, begini penjelasan para ulama. Nah, oleh karena itu jangan kita sia-siakan. Jangan kita sia-siakan kemuliaan ini. Inilah saat di mana kita berupaya untuk mulia di sisi Allah. Karena mulia di sisi Allah itu sangat mahal. Kalau mulia di sisi manusia, kita lakukan apa yang diinginkan oleh Dia dari kita. Kita akan dihormatinya. Dan ingin mulia di sisi Allah, maka lakukan pula apa yang diinginkan oleh Allah untuk kita. Maka kita akan mulia pula di sisi Allah. Saya ingin membacakan sebuah ayat. Dalam Al-Quran itu nanti ada tilawah, ada qira'ah. Kalau qira'ah itu seperti sanuqri'uka fala tansa. Fa iza qara'tal Qur'an fasta'iz billah. Ada qira'ah. Tapi ada tilawah. Tilawah itu salah satu ayatnya umpamanya alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Alladzina atainahumul kitab. Mereka-mereka yang telah kami berikan Alkitab. Para ulama tafsir ini memberikan banyak penafsiran. Ini siapa yang dimaksudkan dengan mereka di sini? Sebagian mengatakan mereka di sini adalah ahlul kitab. Ahlul kitab, al-Yahud wan Nasara. Sehingga ketika mereka menemukan apa yang dibawa oleh Nabi sesuai dengan ada dalam kitab mereka, maka mereka ikut mengimaninya, ikut mengikutinya. Mereka lah yang dipuji itu. Tapi ahlul kitab yang tidak mengikuti lagi, maka tidak mendapatkan pujian itu. Itu sebagai menafsirkan itu. Tapi ada yang lain mengatakan, hum di situ adalah ashabun Nabi. Mereka adalah sahabat Nabi dan Alkitab di situ adalah Al-Quran. Sehingga allazina atainahumul kitaba, mereka sahabat-sahabat yang telah kami berikan Alkitab bermakna Al-Quran. Yang telah kami berikan Al-Quran, yatlunahu haqqa tilawati. Mereka membaca haqqa tilawati dengan benar-benar tilawah. Apa makna tilawah? Apa yang dimaksud dengan haqqa tilawah? Apakah semata-mata dalam bentuk lisan yang membaca sehingga haqqa tilawah? Ternyata dalam hal ini para ulama memberikan penjelasan bukan hanya dalam bentuk membaca. Membaca dalam artian kita sampaikan, kita ucapkan ayat-ayatnya. Ada yang menafsirkan iqamatul huruf wa iqamatul hudud. Jadi maksud dengan haqqat tilawah itu iqamatul huruf wa iqamatul hudud. Iqamatul huruf berarti membacanya sesuai dengan yang seharusnya. Ada tajwidnya, ada tahsinnya. Tapi ketika dibawa di situ iqamatul hudud itu tidak lagi sebatas membaca. Tapi iqamatul hudud. Apa makna iqamatul hudud di sini? Tahlilul halal wa tahrimul haram. Yang halal oleh Al-Quran kita halalkan, yang haram oleh Al-Quran ikut kita haramkan. Jangan nanti yang haram dalam Al-Quran lalu kita halalkan. Dan yang halal dalam Quran, rupanya kita tidak berkeinginan untuk melaksanakannya. Berarti bukan iqamatul hudud. Nah oleh karena itu, haqqat tilawah itu tersimpul dalam 3 hal. Yatlunahu haqqa tilawati. Karena itu nanti
Ulaika yu'minuna bih. Mereka itulah yang benar-benar beriman dengan Al-Quran. Nah, kalau sudah benar-benar beriman dengan Al-Quran, kapan itu? Mesti terkumpul padanya 3 hal. Yang pertama, al-qiraah, membacanya. Yang kedua, al-ittibah, atau at-tadabbur dulu. At-tadabbur wa tafahum. Kita baca, lalu kita pahami dan kita tadabburi. Yang ketiga, baru al-amal wal ittibah. Inilah yang ulaika yu'minuna bih. Jadi tidak sekedar membaca. Karena tilawah itu sendiri artinya sebenarnya adalah al-ittibah. Umpamanya, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Apa tala di situ kan tilawah. Talaha, tabi'aha. Berarti tilawah di situ adalah al-ittibah. Maka yatlunahu haqqa tilawati. Al-mutaba'ah, ikut isinya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanat. Tuliyat, tilawah. Jadi di situ mesti terkumpul baca, iya. Tadabbur dan tafahum harus. Kemudian al-ittiba wal amal, diikuti. Mana yang haram dalam Al-Quran berarti untuk dijauhi. Mana yang halal berarti itu untuk diambil dan untuk dipertahankan. Kalau ada yang haram tapi begitu sulit kita untuk meninggalkan. Karena betapa banyak hal-hal yang haram memang agak sulit untuk meninggalkan. Apa contohnya? Riba. Riba itu jelas-jelas dalam Al-Quran. Wa ahallallahu al-bay'a wa harramar riba. Tapi betapa banyak di antara umat Islam yang mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalamnya. Yang sangat sulit untuk meninggalkan perkara-perkara yang di dalamnya ada riba. Sayang rasanya Ustadz untuk meninggalkan itu. Rugi rasanya. Enak-enak dalam kehidupan tiba-tiba harus ditinggalkan. Jangankan itu. Betapa banyak perkara-perkara yang Allah sudah nyata-nyata wajibkan. Tetapi banyak di antara atau sebagian di antara umat Islam masih bermudah-mudah untuk meninggalkannya. Kalau kita mau jujur menjawab, apakah semua umat Islam itu berpuasa? Apakah semua umat Islam itu berpuasa? Kita mungkin berani mengatakan tidak. Padahal puasa hukumnya adalah wajib. Kutiba alaikumusiyam. Bahkan penetapan hukum wajib untuk puasa itu berbeda caranya dengan ibadah-ibadah yang lain. Kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan. Penekanannya langsung dikatakan diwajibkan. Itu kalau kita tengok uslub kutiba dalam Al-Quran, itu ada sebelumnya. Kutiba alaikumul qisas. Kutiba alaikumul qisas. Diwajibkan bagi kalian qisas. Sesudahnya nanti kutiba alaikumul qital. Diwajibkan bagi kalian al-qital, berperang. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan al-wasiyah lil walidain. Ada analisa bahasa yang pernah disampaikan oleh Syekh Atiyah Muhammad Salim. Beliau mengatakan begini, kewajiban-kewajiban agama dengan menggunakan kata kutiba itu adalah sebuah amal yang cenderung diri enggak suka melakukan. Maka langsung pakai kutiba. Coba kutiba alaikumul qisas. Diwajibkan bagi kalian qisas. Qisas itu mengaku perbuatan agar kita dibunuh.
Mudah itu, sangat sulit. Tapi dengan adanya kutiba, hanya orang berimanlah yang akan sanggup untuk siap melaksanakan. Kutiba alaikumul qital. Diwajibkan bagi kalian berperang. Berperang itu konsekuensinya mati. Maka penekanannya langsung kutiba, diwajibkan. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut. Yang soal wasiat tadi. Wasiat itu kapan dilaksanakan? Ketika pemilik harta sudah meninggal. Jadi banyak orang yang cenderung untuk tidak melaksanakan karena yang punya hartanya sudah meninggal. Tapi dengan adanya kutiba, berarti ini satu kewajiban. Ternyata puasa caranya seperti itu. Untuk salat kan bukan kutiba alaikumus shalah, tapi aqimus shalah. Nah maka cenderung merupakan amal-amal yang jiwa orang itu suka untuk lari darinya. Maka puasa benar-benar ibadah rahasia antara hamba dengan Allah. Hanya Allah lah yang tahu kalau kita sedang berpuasa. Bisa aja orang pura-pura berpuasa. Itu sirrun bainal abdi wa rabbih. Itu adalah rahasia antara Allah dengan hambanya. Dan itu pula adalah sebabnya puasa hanya Allah yang akan menentukan berapa pahalanya. As-siyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu khusus untuk saya yang akan menentukan berapa kebaikan pahala yang akan saya berikan untuk yang berpuasa itu. Jadi, ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Mari sama-sama kita menghargai waktu yang sangat istimewa. Kita tidak akan mungkin menghargai sesuatu kalau seandainya kita tidak tahu nilai yang ada pada sesuatu itu. Kalau kita tahu betapa berharganya waktu-waktu Ramadan, maka insya Allah kita akan menghargainya. Dan salah satu dari amal yang paling tepat cara menghargai waktu Ramadan adalah dengan memperbanyak bacaan Al-Quran. Yang kalau dalam bentuk tilawah ternyata bukan hanya bacaan saja. Kita tingkatkan setelah bacaan ada upaya-upaya untuk memahami dan mentadabburi supaya Quran itu bisa menjadi hidayah, menjadi petunjuk dalam kehidupan kita. Bukankah memang fungsi Quran itu adalah sebagai petunjuk? Hudan lil muttaqin. La raiba fihi. Tidak ada satupun jenis keraguan yang ada di dalam Al-Quran. Tidak boleh kita meragukan ayatnya, tidak boleh meragukan hukumnya, tidak boleh meragukan kisah-kisahnya. Karena kisah-kisah Quran kalau kita nilai pakai akal kita, mungkin kita akan tolak. Masa tongkat bisa jadi ular? Masa ada yang tidur 309 tahun? Ashabul Kahfi? Masa Uzair mati 100 tahun lalu hidup kembali? Ini semua kalau kita bawa pada akal kita, cenderung akan kita tolak. Tapi dari awal Allah sudah bilang, la raiba fihi. Tidak ada satu jenis keraguan pun. Ada ilmuwan dari Inggris, masuk Islam gara-gara kata la raiba fihi. Coba bayangkan. Apa katanya? Ilmuwan itu kan biasanya meneliti kerjanya. Dia bilang begini, tidak ada satupun buku yang saya baca, kalau saya baca buku, mesti di awal mukaddimahnya penulis mengatakan apa? Ini adalah karya manusia, banyak salahnya. Jika ada salah, mohon kritiknya. Semua buku saya baca seperti itu katanya, kecuali Al-Quran. Al-Quran ternyata dari awal Allah sudah bilang, la raiba fi. Tidak ada satu bentuk keraguan pun. Akhirnya masuk Islam dia. Jadi hidayah itu mudah bagi Allah untuk memberikannya. Hanya dengan analisa la raiba fihi. Ternyata dia bisa masuk Islam. Satu-satunya buku yang dia baca yang di awalnya menyatakan tidak ada keraguan apapun. Berarti inilah kebenaran. Sedangkan buku-buku manusia selalu saja diawali dengan permohonan maaf jika ada
jika ada kesalahan. Jadi banggalah dengan Al-Quran, jangan hijrah dari Al-Quran. Karena hijrah dari Al-Quran hanyalah menyengsarakan kita, tidak hanya di akhirat, tapi kita sudah sengsara mulai dari di dunia. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah untuk taat, untuk beramal soleh, dan semoga kita semua istiqamah berada di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.